Saya menyapa setiap saudara yang hadir maupun yang menyaksikan secara online. Coba lihat kanan kiri, katakan, Tuhan cinta saya dan Tuhan cinta kamu. Dan Tuhan cinta kita semua. Orang-orang yang dicintai Tuhan, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudaraku. Ada sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya. Dan saya yakin ini juga mewakili pertanyaan setiap kita. Pastor Lukas, mengapa ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan maupun jemaat yang awalnya berapi-api ikut Tuhan. Hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Apa yang dilakukan itu sangat luar biasa hebatnya dan memberkati banyak orang. Tetapi kenapa hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau anak Tuhan itu berakhir dengan error? Baik error dalam pengajarannya, mungkin juga error kondisi rohaninya merosot drastis, error dalam pelayanannya, error dalam karakternya, sifat perangainya, perkataannya akhirnya benar-benar sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan berapa banyak yang akhirnya error dalam pernikahannya. Nah, saudara sekalian, mungkin ini juga pertanyaan setiap kita. Atau bahkan di antara kita sedang ada yang sedang mengalaminya. Dulu kita berapi-api, dulu kita semangat dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh jadi berkat, tetapi bagaimana hari ini ketika kita lewati pandemik ini? Nah, pertanyaan ini saya merenung cukup lama, saya menghadapkan ke Tuhan. Lalu Tuhan memberikan sebuah hikmat, jawaban dari peristiwa kehidupan salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Nah, saudaraku, kita akan lihat dari kehidupan Thomas. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 11, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Alkitab berkata, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Yesus berkata terus terang kepada para muridnya, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, waktu Lazarus masih sakit. Sebab demikian lebih baik bagimu. Ternyata Tuhan selalu bertindak demi kebaikan setiap kita. Katakan amin. Supaya kamu dapat belajar percaya. Ucapkan bersama saya harus belajar percaya. 2, 3. Lalu Yesus berkata, marilah kita pergi sekarang kepadanya, ke Betania, yang dekat dengan Yerusalem. Ayat 16, lihat. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Thomas berkata apa kepada murid Yesus yang lain? Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Saudara ingat di Yohanes 11 ini situasinya. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka sudah bermufakat untuk membunuh Yesus. Nah, saudaraku, dalam kondisi demikian, Yesus waktu itu menjauhkan diri dari Yerusalem dan dia ada di Galilea. Itu sebabnya ketika dikabarkan oleh Marta dan Maria melalui orang yang disuruh bahwa Lazarus sedang sakit, maka Alkitab berkata Yesus sengaja tinggal di kota lain lebih lama. Dan setelah Lazarus mati 4 hari, Yesus berkata pada murid-muridnya, ayo kita pergi ke tempat Lazarus. Nah, saudaraku, murid-murid semua tahu bahwa Yesus sedang direncanakan mau dibunuh. Murid-murid yang lain juga ragu-ragu, apakah kita mau ikut Yesus pergi ke Yerusalem? Jangan-jangan nanti kita mati di sana. Yang menarik, Thomas justru berkata kepada murid-murid Yesus yang lain. Dia menguatkan, dia mengencourage, jangan takut, ayo kita ikut Yesus pergi ke Betania dekat Yerusalem. Kalaupun kita mati bersama Yesus, kita siap. Wow, saudara, Thomas hari itu imannya kepada Tuhan dahsyat. Semangatnya ikut Yesus luar biasa.
Ia siap mati bagi Tuhan. Bahkan ia mengajak, menguatkan murid-murid Yesus yang lain. Ayo kita sama-sama pergi bersama Yesus. Kalau mati pun kita siap. Nah, saudaraku, Thomas ini murid Yesus yang luar biasa iman dan semangatnya. Nah, itu Yohanes 11. Sekarang maju Yohanes 14. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ketika Yesus sedang mengajar tentang rumah Bapa di sorga. Ayat yang ke-5. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Gimana kami bisa ke sorga? Kami nggak tahu jalannya. Ayat yang ke-6, ayat yang terkenal, muncul diucapkan Yesus gara-gara pertanyaan Thomas ini. Kata Yesus kepadanya, ayo baca sama-sama 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, ketika Yesus sedang mengajar firman, murid-murid Yesus yang lain cuma dengar tanpa respon apa-apa. Bisa beberapa kemungkinan. Mungkin mereka tertegun, wow, khotbahnya bagus Yesus ya. Atau ada yang lagi tidur. Atau ada yang lagi kalau sekarang lihat Instagram maupun Facebook. Coba lihat ke depan, jangan ada yang tidur. Lihat ke depan, jangan sampai ada yang lihat gadget dan sebagainya. Katakan amin. Saudaraku, di antara murid Yesus yang lain, enggak ada yang terlalu peduli dengan apa yang Yesus khotbahkan. Hanya Thomas yang punya kerinduan kuat untuk mengerti kebenaran firman, untuk belajar jalan Tuhan. Sampai Thomas berani bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus menunjukkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Thomas punya kemauan kuat untuk mengerti kehendak Tuhan. Thomas seorang yang rindu haus akan firman Tuhan. Luar biasa. Bahkan sementara murid-murid yang lain itu diam. Dia punya sebuah pertanyaan. Anda harus tahu. Pepatah berkata, malu bertanya apa? Tersesat di jalan. Dan Anda harus mengerti, orang yang bertanya itu, saudaraku, dia akan bodoh hanya sebentar saja. Tetapi setelah dia mendapat jawaban, dia akan jadi lebih pintar daripada yang lain. Orang yang berani tanya adalah orang yang mau belajar. Dan lihat di antara murid Yesus yang lain, Thomas satu-satunya yang mau belajar. Bahkan dia tanya, ajari aku Tuhan. Lalu Yesus menjelaskan, akulah Yesuslah jalan kebenaran ke sorga. Tanpa melalui Yesus tidak ada yang bisa sampai ke sorga. Bersyukurlah atas pertanyaan Thomas itu. Saya dan saudara sekarang ngerti hanya Yesus jalan satu-satunya kepada sorga. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Nah, coba lihat. Thomas tetap relevan, tetap nyambung dengan kehendak Tuhan, tetap ngerti rencana Tuhan saat dia terkoneksi baik dengan Yesus dan dengan murid-murid Yesus yang lain. Di Yohanes 11 tadi, Thomas siap mati bagi Yesus, ikut Yesus. Bahkan di Yohanes 14, Thomas rindu belajar firman. Tapi coba lihat 6 pasal setelahnya, Yohanes pasal 20, ketika Yesus sudah mati dan bangkit. Ayat 24 sampai 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Lihat, tidak ada bersama-sama mereka. Thomas lagi absen dari persekutuan, pertemuan, fellowship dengan murid-murid Yesus yang lain. Tidak ada bersama-sama mereka, absen, disconnect. Tidak lagi terkoneksi. Ketika Yesus datang ke situ. Akibatnya apa? Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Yesus, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung Yesus, lihat, sekali-kali aku tidak akan percaya. Di Yohanes 11, Thomas begitu cinta Tuhan, ikut Yesus siap mati.
Yohanes 14, Thomas begitu rindu haus akan isi hati Tuhan. Heran, 6 pasal kemudian, Thomas yang sama berubah jadi orang yang padam, orang yang skeptis, orang yang pesimis. Bahkan dia waktu mendengar murid-murid yang berkata, Yesus sudah bangkit, kami sudah lihat Yesus bangkit. Dia berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bayangin. Saudara, di sini kita ketemu jawabannya. Nggak heran ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, dulunya cinta Tuhan, semangat, berapi-api, hidupnya jadi berkat. Tapi tiba-tiba error. Thomas jadi tidak relevan lagi. Bahkan tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Akibat ia absen dari pertemuan para murid-murid Yesus yang lain. Thomas jadi error, jadi aneh. Perkataannya pun jadi aneh, sikapnya pun jadi aneh. Bahkan dia memusuhi murid-murid Yesus yang lain. Aku gak percaya, kamu cuman bohong. Sebelum aku mencucukkan jariku ke lambung dan tangan Yesus, aku gak akan percaya. Coba Anda renungkan. Thomas yang sama. Yang tadinya cinta Tuhan. Yang tadinya berapi-api. Yang tadinya seorang pembelajar firman. Sekarang justru hidupnya sangat hancur. Saudara, saya gak tahu kondisi imanmu hari ini. Saudara, apakah engkau sudah mulai error? Dulunya engkau sangat merasakan hadirat Tuhan. Engkau begitu merasa dekat dengan Tuhan. Engkau selalu merasakan keindahan Tuhan. Tapi bagaimana dengan hari ini? Apakah engkau sudah mulai padam? Api cintamu sama Tuhan sudah mulai kemudian tidak lagi ada. Tapi untung apa yang terjadi dengan Thomas. Dia tidak berakhir dalam kondisi error. Sekarang lanjut Yohanes 20 ayat 26 sampai 28. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu di atas loteng Yerusalem. Dan Thomas, baca sama-sama apa? Bersama-sama dengan mereka. Thomas tidak lagi absen dari ibadah, tapi Thomas hadir. Thomas mau connect kembali dengan murid-murid Yesus yang lain. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas. Khusus hari itu Yesus datang menjumpai Thomas. Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan apa? Baca sama-sama apa? Percayalah. Ayat 28 yuk baca sama-sama. 2, 3. Thomas menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Untung Thomas yang tadinya sudah absen dari fellowship dengan murid-murid Yesus yang lain. Akhirnya 8 hari kemudian Thomas kembali mau connect dengan murid-murid Yesus yang lain. Berkumpul bersama-sama lagi. Dan Yesus hadir. Dan Anda tahu akhirnya Thomas imannya bangkit kembali. Dia nggak jadi error lagi. Tetapi dia mulai connect, relevan, ngerti, menangkap, nyambung dengan apa yang Tuhan suka. Dan Anda tahu, setelah itu imannya bangkit. Dan Thomas sampai akhir hidupnya, dia tidak goyah lagi mengiring Yesus. Bahkan sejarah gereja mencatat, Thomas akhirnya pergi memberitakan Injil ke India. Dan di India, dia bawa banyak jiwa kepada Yesus. Sampai akhirnya Thomas mati syahid, ditombak oleh orang India yang benci Yesus. Tetapi darah Thomas tertumpah buat India. India diselamatkan dari semua kebinasaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Untung Thomas, dia kembali connect dengan murid-murid Yesus dan dengan Yesus. Sehingga dia kembali bangkit dan relevan. Saudara, tema khotbah saya hari ini adalah stay connect. Teruslah terkoneksi. Saudara, kita harus terus terkoneksi, stay connect. Kenapa? Karena cara terbaik untuk tetap relevan, tetap nyambung adalah terus mau terkoneksi dengan Tuhan dan dengan sesama.
Saudara, Thomas akhirnya terkonek lagi dengan Tuhan. Dia lagi nyambung dengan murid-murid Yesus yang lain. Akibatnya imannya bangkit dan kuat. Di sini kita belajar tentang kuasa daripada koneksi. Kata bersama saya, koneksi. 2, 3. Kata bersama saya, stay connect. 2, 3. Saudara tahu, di zaman sekarang, kalau gadget saudara bisa connect dengan wifi. Wow, keren. Tapi coba seandainya saudara ada di sebuah area dan Anda tidak bisa connect dengan saluran wifi. Maka saudara tidak bisa relevan lagi. Anda tidak tahu what's going on yang sedang terjadi di luar. Anda tidak tahu lagi. Berita-berita kenapa? Karena Anda sudah disconnect. Saudara tahu, bagi para pengusaha, mengerti betapa pentingnya koneksi. Koneksi dengan orang-orang key person, bahkan dengan para pejabat. Karena akhirnya ketika ada koneksi yang baik, semuanya akan jadi lebih mudah. Bahkan Anda tahu, untuk hadir dalam sebuah event yang besar pun, kalau Anda punya koneksi, saudara akan spesial. Saya masih ingat tahun-tahun yang lalu ketika zaman pelayanan Pastor Benny Hinn masih di puncak-puncak keemasannya. Dia sering membuat KKR keliling ke berbagai state di Amerika. Dan dia pinjam stadion-stadion besar. Itu orang ribuan, puluhan ribu datang dari berbagai negara, dari berbagai kota, state dan sebagainya. Dan kita beberapa kali bawa jemaat. Kalau diadakan di state yang dekat dengan kota Philadelphia, baik itu di New Jersey, Baltimore, Maryland, atau juga di sekitarnya, kita akan bawa. Kita bawa rombongan sampai beberapa big van. Saudara, saya masih ingat ketika KKR di New Jersey. Mulainya jam sekian. Kita harus datang lebih awal berapa jam. Kenapa? Antri panjang. Dan itu pun kita seringkali dapat duduknya di atas balkon. Dan lihatnya di panggung kecil banget. Sampai saya bilang ini satu hari, Tuhan, aku pingin satu kali. Aku bisa duduk di depan, dekat. Di depan mimbar. Anda tahu, kerinduan itu ternyata Tuhan dengar. Saya masih ingat satu kali ada acara lagi Benny Hinn di Baltimore. Di tengah-tengah pujian saya ke kamar mandi, ke restroom. Dan waktu saya ke restroom, saya kaget. Di sebelah saya, itu adalah adik kandung Benny Hinn, Pastor Henry Hinn. Dan ketika setelah saya itu, kita ngobrol-ngobrol di restroom, saudaraku. Ngobrol-ngobrol, dia tanya, kamu dari mana aslinya? Dari Indonesia. Wow, saya suka nasi goreng, saya suka makan sate ayam, bla bla bla. Dia beberapa kali ke Indonesia. Wah, akhirnya kita tukar-tukaran handphone. Dan Anda tahu, sejak itu kita sering WhatsApp, akhirnya, saudaraku, kita pernah undang Pastor Henry Hinn datang ke tempat ini khotbah. Bahkan saya kaget, dia juga undang temannya, teman baiknya, Ron Kenoly. Seorang hamba Tuhan, penyanyi, orang hitam yang luar biasa. Juga datang pernah nyanyi di tempat ini. Wow, dan Anda tahu, ada sebuah koneksi dengan adik kandungnya Benny Hinn. Sejak itu, saudaraku, setiap kali kita mau datang ke KKR, pernah saya cuma WhatsApp Pastor Henry Hinn, saya mau datang ke KKR Benny Hinn. Oh beres, tenang. Anda tahu, gak lama kemudian kami dihubungi oleh asistennya. Dan ternyata saya kaget, bukan cuma duduk di tempat VIP. Beberapa kali di VVIP. Saya beberapa kali duduk di atas panggung, di atas stage bersama dengan beberapa pendeta khusus. Dan di depan saya persis kursinya Benny Hinn duduk. Dan Anda tahu, koneksi itu membuat semuanya jadi luar biasa. Saudara, bayangkan kalau saudara punya koneksi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Wow, dahsyat. Kata bersama saya, stay connect. 2, 3. Nah, saudaraku, mengapa koneksi itu penting? Yang pertama, koneksimu adalah masa depanmu. Your connection are your future. Koneksimu adalah masa depanmu. Dengan siapa Anda connect? Dengan siapa Anda terhubung, dengan siapa Anda dekat, dengan siapa Anda nyambung, itu akan menentukan masa depan saudara. Untung Thomas, dia mau kembali terkoneksi dengan murid Yesus yang lain. Hasilnya ia mengalami kemajuan iman, serta dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Hari ini saudaraku, koneksi saudara itu menentukan masa depan saudara. Lihat Amsal 13 ayat 20. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana
akan menjadi bijaksana. Aha, sebodoh-bodohnya kita. Tapi kalau kita koneksi dekat dengan orang bijaksana akan jadi apa? Bijaksana, ketularan. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Keep company with the wise and you will become wise. Untuk menjadi bijaksana, saudara harus belajar terkonek dengan orang-orang yang bijaksana. If you make friends with stupid people, you will be ruined. Kalau kita terkoneksi dengan orang yang bodoh, hidup kita akan hancur. Kita akan celaka. Saudara, bicara tentang koneksi adalah menentukan masa depan. Ini benar-benar kita sekarang menyadarinya. Begitu Anda ngobrol 10 menit, 15 menit, ternyata orang yang Anda ajak ngobrol positif COVID. Alamak, langsung saudara harus apa? Self karantin. Langsung Anda harus apa? Tes positif atau negatif. Ya Pak ya. Kenapa? Banyak orang tertular gara-gara apa? Begitu dia ngobrol dekat dengan orang yang positif, tertular. Nah, makanya gini saudaraku. Hati-hati dengan siapa kita connect, nyambung. Kalau saudara nyambung dengan orang-orang yang kepahitan, yang penuh kebencian, penuh dengan kemarahan, hidupmu akan penuh dengan kepahitan dan kebencian. Kalau engkau nyambung dengan orang-orang yang tidak pernah cinta Tuhan, yang justru cinta dunia, yang mengejar perkara-perkara kepuasan yang sia-sia, nggak heran akhirnya kita akan jadi seperti itu. Kita dekat dengan para penjudi, maka lama-lama kita akan jadi penjudi. Hari ini masa depanmu adalah ditentukan oleh dengan siapa engkau terkoneksi. Manfaat koneksi yang baik adalah apa? Membawa kemajuan. Hidup kita akan maju dengan ajaib. Pekerjaan kita, pelayanan kita akan maju kalau kita punya koneksi yang baik. Lalu membuka wawasan, cara pandang kita jadi luas. Bahkan juga membawa percepatan. Ada sebuah lompatan-lompatan iman yang kita alami. Membawa kesegaran baru, bahkan memperbesar pengaruh kita. Nah, saudaraku, jadi hari ini sadari betapa pentingnya koneksi. Kenapa? Karena koneksi kita adalah masa depan kita. Saudara, saya tuh enggak ngeh awalnya. Tapi Tuhan mulai jelaskan. Bu Debbie Basir, dia seorang hamba Tuhan, YouTuber. Followernya, subscribernya cukup banyak. Dan waktu Bu Debbie Basir datang, saya awalnya enggak terlalu nyadari. Tiba-tiba mendadak, semua yang kita posting dari gereja ini, dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Wow, yang lihat banyak sekali. Bahkan subscriber kita dari Bethany Miracle Center, dari 60.000 orang lebih. Ketika Bu Debbie Basir datang, hari ini sudah 85.000 lebih. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Lonjakan yang luar biasa. Rupanya sebagian besar subscribernya Bu Debbie nyantol ke kita. Ya, dan Anda tahu saudaraku, saya diberi kesempatan untuk khotbah 4 kali ya di acara Ibu Debbie, saudaraku di YouTube-nya, dan akhirnya orang-orang juga diberkati. Dan Anda tahu saudaraku, dekat dengan YouTuber, ketularan jadi YouTuber saudaraku. Amin saudaraku. Kalau saudara dekat dengan tukang masak, Anda ketularan jadi tukang masak atau tambah gendut, saudaraku. Nah, mari kita belajar. Kita harus belajar mengerti bahwa dengan siapa kita connect akan menentukan masa depan kita. Pastikan engkau connect dengan orang-orang bijaksana. Hidupmu akan dahsyat dan ajaib. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, mengapa koneksi itu penting? Koneksi menuntut kedewasaanmu. Connection demands your maturity. Saudara, Thomas ini kumpul dengan Yesus dan murid-murid Yesus 3,5 tahun lebih. Dan di sini Thomas tiap hari kumpul. Anda bisa bayangin, kita ketemu seminggu sekali aja 2 jam, 1,5 jam. Kita bisa kadang-kadang langsung tahu kelemahan masing-masing. Apalagi kalau kumpul 24 jam, 3,5 tahun. Nah, Anda tahu, tetapi Thomas bersikap dewasa saat dia melihat kelebihan dan kekurangan murid Yesus yang lain. Saudara, saya yakin Thomas tahu persis
sifat masing-masing murid. Bahkan Thomas melihat Petrus yang suka omong besar, yang suka nyombong, yang asbun asal bunyi. Thomas juga melihat Yudas Iskariot, seorang yang tukang kritik dan suka korupsi, mencuri uang kas yang dipercaya pada dia. Bahkan Thomas juga bisa melihat pertengkaran antara murid-murid Yesus yang lain, mempeributkan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang terhebat. Bahkan Thomas juga melihat di antara 12 murid Yesus, Yohanes itu murid yang paling dekat dengan Yesus, suka bersandar di bahu Yesus. Murid-murid yang lain juga iri terhadap Yohanes. Nah, saudaraku, Thomas tahu semua kelebihan dan kekurangan murid Yesus yang lain. Tetapi yang lihat, Thomas tetap bersikap dewasa. Paulus berkata 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah berpikir seperti anak-anak. Dalam hal kejahatan hendaklah kalian tetap seperti anak kecil. Tetapi dalam pemikiran hendaklah kalian menjadi orang yang sudah dewasa. Kata bersama saya, harus dewasa. 2, 3. Lebih keras, harus dewasa. 2, 3. Saudara, kedewasaan ditentukan oleh keputusan kita. Bukan oleh usia. Bukan oleh seberapa hebat engkau melayani. Tapi oleh keputusan kita. Nah, Paulus di sini mengajar. Kalau soal kejahatan jadi kayak anak kecil. Nggak tahu apa-apa, inosen. Tapi dalam soal pemikiran, dalam soal cara pandang, maka kita harus dewasa. Nah, saudara, kedewasaan dalam membangun koneksi itu apa? Memilih koneksi yang membangun. Langsung sadar, waduh, kalau dekat dengan orang-orang ini kok aku tambah jauh dari Tuhan ya? Kok imanku tambah kendor ya? Kok isinya kepahitan, isinya kemarahan, isinya permusuhan. Wah, tapi kalau dekat dengan ini, wah, rohaniku terbangun. Aku tambah berapi-api. Nah, orang yang dewasa adalah orang yang bisa memilih dan menentukan mana koneksi yang harus dia dekati. Dan mana koneksi yang harus dia potong. Berikutnya, memegang value benar dalam koneksi. Saudara, kita boleh bergaul dengan semua orang. Dan kekristenan tidak mengajar kita hidup eksklusif. Karena garam dunia itu justru ditempatkan di mana-mana dia bisa jadi berkat. Yang setuju, ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh kemudian jadi petapa, yang penting di rumah saja, yang penting di kamar doa pribadi, nggak usah kumpul-kumpul di gereja, nggak usah kumpul-kumpul di BFA. No. Kita harus tetap, saudaraku, bersosialisasi. Tapi ada value, nilai, standar firman yang kita pegang yang tidak boleh dilanggar. Contoh, saya bergaul dengan banyak hamba Tuhan. Tapi saya tahu ada beberapa yang sudah mulai value-nya mulai, saudaraku, berubah. Oh, enggak apa-apa. Kalau memang ada yang ya suka sejenis, enggak apa-apa. Kan suka sama suka, yang penting enggak merugikan orang lain. Hati-hati. Walaupun saya berteman, tapi kalau itu sudah melanggar firman, no way. Tetap kita tahu Tuhan menciptakan pernikahan hanya untuk laki-laki dan wanita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Soal standar kekudusan, kita harus tetap punya value. Nggak kemudian kita malah kompromi, gara-gara yang lain merokok, kita ikut merokok. Gara-gara yang lain judi, kita ikut judi. No. Kita harus belajar tetap megang value dalam koneksi. Berikutnya, bermurah hati dalam membangun koneksi. Saudara, kita harus bermurah hati. Kalau saudara membangun koneksi hanya cuma mau diuntungkan, hanya mau mendapat sesuatu, saudara nggak akan tahan lama. Sekali lagi, koneksi yang kuat adalah kita harus belajar bermurah hati. Makanya di gereja ini ada, selain ibadah minggu, ada BFA. Bethany Family Altar. Saya harap saudara jangan Anda tidak berpikir, oh saya nggak perlu BFA. Saudara, kita perlu connect satu yang lain. Supaya benar-benar kita bertumbuh bersama-sama dalam kedewasaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, terkadang dalam BFA, dalam komunitas begini, mari kita belajar untuk bermurah hati. Nggak cuma cari untungnya sendiri. Tapi apa yang aku bisa kontribusikan bagi komunitas, dalam keluargaku, dalam komunitas gereja lokal, dan sebagainya. Nah, saudaraku, mari kita belajar. Sikapilah dewasa.
Saudara, saya beberapa minggu yang lalu diminta untuk khotbah di Christian Union, ya, yang ada di UPenn, University of Pennsylvania, tempat Yehuda anak saya yang pertama kuliah dan aktif melayani. Dia aktif melayani di sana, dan Anda tahu saudara, saya tanya, temanya apa yang diminta oleh mereka? Pak, Yuda bilang, Papa diminta khotbah tentang gosip. Saya kaget, hah? Orang Amerika minta belajar tentang gosip dari pendeta Indonesia? Iya. Dan Anda tahu, ternyata di awal saya tanya sama mereka semua. Sekitar 50 anak-anak Amerika, saya tanya, apakah gosip hanya ada di gereja orang Asia? Semua diam. Apakah Anda yang orang Amerika, baik white people maupun black people maupun yang lain, apakah kira-kira di gereja Anda juga ada gosip? Semua angkat tangan dan tertawa. Come on, ternyata gosip gak cuma ada di gereja Indonesia. Ada di mana-mana. Bahkan di Alkitab, sudah kalau Anda tahu, dalam Yohanes 21 nanti, Petrus itu menggosipkan Yohanes. Yohanes tidak akan bakal mati. Padahal Yesus berkata, kalau aku kehendaki dia tidak mati, dia akan hidup selamanya. Padahal bukan begitu, bukan pasti tidak akan mati. Tapi lihat, tersebar kabar, gosip itu sudah ada sejak zaman Alkitab. Nah ada orang bilang gini, sudah saya nggak mau ke gereja Indonesia. Kenapa? Banyak gosipnya. Saya mau ke gereja bule saja, bule. Welcome to the club. Ternyata di gereja bule juga gosipnya kenceng. Sampai selesai saya khotbah, kemudian semua diberkati, lalu ada sesi tanya jawab. Ada yang tanya begini, Pastor, apa bedanya curhat dengan gosip? Pertanyaan yang menjebak. Saya berkata, Betty, beda tipis. Saya bilang, kita curhat boleh. Kalau diem, dipendam terus, punya masalah, stres, dan bisa gila nanti. Boleh curhat, tapi jangan sembarangan orang. Tapi hati-hati. Tidak semua yang kita rasa, yang kita dengar dari orang lain, itu kebenaran. Makanya, cek and recheck dulu. Pastikan bahwa apa yang kita mau curhatkan itu bukan opini kita, bukan hoax. Tapi Tuhan beri kita dua telinga, bukan untuk dengar stereo. Tapi dengar dari dua pihak. Katakan amin. Kenapa? Kalau Anda cuma dengar dari pihak A, percayalah A hanya menjelekkan B. Dan semua kelemahan A, dia tidak akan ceritakan. Kalau Anda dengar dari B, B akan menjelekkan si A. Dan si B tidak akan cerita kelemahannya dia. Nah Anda tahu Tuhan beri kita dua telinga untuk dengar dari dua sisi. Setelah itu kita bawa ke dalam Tuhan dari buahnya dan dari faktanya. Kita tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan akhirnya mereka berkata, wow terima kasih Pastor. Karena kami tidak pernah mikir kenapa Tuhan kasih dua telinga. Ada di sini yang datang cuma satu telinga? Nggak ada, saudaraku. Tapi kita punya dua telinga. Kita harus tahu, kita harus bisa bijaksana, dewasa dalam pergaulan, dalam komunikasi. Ada kekurangan, ada kelemahan, kita tetap bersikap dewasa. Dewasa adalah ibarat makan ikan. Nggak semuanya ditelan habis dan kita tersedak dengan durinya ikan. Dewasa artinya kita bisa memilih mana daging yang aku bisa makan, mana tulang yang aku tidak boleh makan. Dalam gereja lokal dimanapun juga. Nggak ada gereja yang sempurna. Anda pasti akan ketahuan dan tahu kekurangan dan kelemahan hamba Tuhan, teman pelayanan, sesama jemaat yang lain. Anda akan bisa tahu dalam kekurangan pemimpin BFA saudara dan semua apa yang terjadi dalam kerjaan saudara. Tapi orang dewasa, orang yang bisa bersikap bijaksana. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa koneksi itu penting? Rawat koneksimu dengan baik. Maintain your connection. Saudara, Thomas ini tetap membangun koneksi baik dengan Tuhan dan sesama sampai akhir. Sebagai anggota tubuh Kristus, Paulus mengajar kita ini seperti anatomi tubuh kita. Ada yang mata, kepala, telinga, ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang perut dan sebagainya. Nah kita tidak boleh mengabaikan, oh saya nggak perlu yang lain. No. Tapi justru kita harus bisa stay connect dengan Tuhan, tapi juga dengan tubuh Kristus. Kemarin saya diundang dengan istri, hadir dalam pernikahan anak seorang hamba Tuhan di New Jersey.
Saudara, saya bilang sama istri, well ini satu kesempatan kita lebih banyak kenal hamba Tuhan yang lain. Dan Anda tahu kami hadir, waduh saudara-saudara. Itu orang Langoan, Kawangkoan kumpul semua saudara. Dan mereka pikir saya juga dari Kawangkoan saudara. Wajah kan wajah Kawangkoan, tapi hati-hati Yesus saudara. Nah ngobrol, saya makan daun panini, itu. Kemudian saya cari RW ada nggak? Nggak ada, di Amerika nggak ada RW ya, kecuali yang gelap, saudara. Nah Anda tahu saudaraku, sambil ngobrol saya senang ketemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai state dan kota, ngobrol-ngobrol. Dan Anda tahu, disitulah kita belajar untuk apa? Kita tetap connect dengan anggota tubuh Kristus. Nah gini, kalau sampai, salah satu ceknya, kalau sampai pengajaran yang kita sampaikan tentang firman, atau apa yang kita beritakan, ternyata membuat anggota tubuh Kristus yang lain teriak, kesakitan. Berarti something wrong dengan apa yang kita sampaikan. Ini contoh-contoh. Saudara makan makanan yang enak. Kemarin saya makan babi rica hauja, saudara itu. Makan enak, tapi kalau tiba-tiba kaki jadi bengkak. Saudara, langsung Anda tahu, something wrong dengan yang kita makan. Pokoknya enak-enak, tapi yang lain sakit. Nah, kalau sampai ada pengajaran, tiba-tiba gereja yang lain teriak, itu salah, nggak seimbang, itu sesat. Maka kita nggak boleh bilang, aku yang paling benar. Itu namanya sombong rohani. Justru Tuhan taruh kita, ada anggota tubuh Kristus yang lain. Anda percaya semua gereja yang lain asal mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan nanti tanggal 4 dan 6 November tahun ini, kita jadi tuan rumah untuk acara IPLS, Indonesian Pastor Leader Summit. Di mana ada gathering para hamba-hamba Tuhan dari gereja Indonesia yang ada di seluruh Amerika dan Kanada. Bahkan beberapa hamba Tuhan dari Indonesia khusus datang untuk ikut acara ini. Dan akan pakai tempat kita. Saya pastikan saudara supaya bisa hadir. Ada Pastor Gilbert akan hadir juga, Pastor Jimmy Untoro, dan juga Pastor Jeffrey Rahmat, Pastor Jose Karel, saudaraku melalui Zoom, tetapi Pastor Gilbert dan Pastor Jimmy akan hadir. Nah, saya yakin saudaraku, ini tujuannya apa? Kita perlu connect dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Dan di sini kita perlu rawat dan jaga dengan baik. Yang mau terus merawat hubungan koneksi yang baik, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat Kolose 3 ayat 14. Paulus berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Kata bersama saya, kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di sini Paulus ngajar, satu yang bisa nyatukan kita, kasih. Kata bersama saya, kasih. 2, 3. Terjemahan bahasa sehari-hari. Dan yang terpenting ialah, kalian harus saling mengasihi. Sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya. Sehingga menjadi sempurna. Lihat, Paulus mengajarkan gak ada yang lain kecuali kasih. Kata bersama saya keras, kasih. Above all, clothe yourself with love. Di atas semua yang lain, kenakanlah kasih seperti baju yang menutupi ketelanjangan kita, kekurangan kita. Which bind us all together. Yang mengikat kita jadi satu. In perfect harmony. Dalam sebuah kesatuan yang sangat luar biasa. Nah, ingat bahwa yang bisa menyatukan hubungan kita dengan kuat. Hubungan suami istri, orang tua anak, gereja lokal, family altar BFA, pekerjaan, komunitas. Itu hanya satu, kasih. Kata bersama saya keras, kasih. 2, 3. Jangan mendasari relasi kita itu dengan uang, dengan kepentingan pribadi, maupun ambisi sendiri. Kenapa? Lihat film Squid Game yang lagi ngetren. Saudara, kalau Anda tahu dari 450 orang lebih pemain dalam pertandingan itu, ternyata sampai berakhir 3 orang saja ini. Dan kalau Anda tahu 2 orang laki-laki ini adalah teman kecil. Sejak kecil mereka udah berteman baik. Tapi Anda tahu apa yang membuat mereka akhirnya begitu mengerikan? Karena mendasarinya bukan dengan cinta, tapi uang. Lihat, di atas itu uang cash
billion won Korea. Wow, uang jadi membuat mereka membunuh, saling mengkhianati, saling menghajar. Lihat ini yang sedang terjadi di mana-mana. Demi uang orang menghalalkan segala macam cara. Tapi hari ini mari, dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan gereja lokal, dalam gereja-gereja yang lain, kita harus tahu hanya satu saja yang harus kita kuatkan. Kasih, saling mencintai. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan ingat saudaraku, kalau saudara ikut Tuhan, hanya supaya saya diberkati, supaya doa saya dijawab, nggak tahan lama. Percaya. Kenapa? Begitu doa Anda semua dikabulkan Tuhan, Anda udah dapat semua. Lalu Anda bilang gini, well Tuhan, aku udah punya semua. Sorry, goodbye Tuhan. Atau sebaliknya, begitu doa kita tidak dijawab Tuhan, kita marah, kecewa. Kenapa Tuhan tidak jawab saya? Sudah saya jauh dari Tuhan. Tapi hubungan yang paling kuat, dasar yang paling kuat, hubungan kita dengan Tuhan, hanya satu, cinta. Ajarilah kami bahasa cintamu Tuhan. Kalau kita ikut Yesus bukan karena berkat, bukan karena yang lain, tapi karena cinta, hidupmu akan dahsyat dan ajaib. Amin saudaraku. Katakan amin. Cara merawat koneksi dengan baik, buang sikap egois, mau menangnya sendiri. Berkomitmen tinggi. Hari-hari ini ada banyak orang komitmen tapi low maintenance, itu bagus. Tapi ada juga orang yang high maintenance, tuntutannya tinggi, low komitmen. Tidak pernah mau setia, tidak pernah punya komit. Waduh, saudara, ini akan merusak sebuah koneksi. Saya harap saudara semua adalah orang-orang yang berkomitmen tinggi. Miliki ketulusan dan pengampunan. Ingat, kalau kita saja nggak sempurna, kita juga harus belajar mengampuni mereka yang ada di sekitar kita. Kalau kuku kita panjang, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan dengan kuku yang panjang? Maka saudara jangan dipotong jarinya. Yang perlu dipotong apanya? Kukunya. Saat ada gesekan di antara kita, saat ada ketidakcocokan di antara kita dalam keluarga, Tuhan, di rumah tangga kita, ingat, yang dipotong bukan, sudah lebih baik cerai saja. Sudah lebih baik putus hubungan orang tua anak. Sudah lebih baik pindah gereja saja. Sudah lebih baik saya nggak datang lagi ke BFA. Sudah lebih baik saya menjauhkan diri dari yang lain. No. Yang dipotong bukan hubungannya. Yang dipotong ego kita masing-masing. Yang dipotong adalah kesombongan kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, teruslah terkoneksi dengan Tuhan dan sesama. Agar kita bisa tetap relevan. Stay connect. Dan mengapa koneksi itu penting? Yang pertama, koneksimu adalah masa depanmu. Kita akan jadi bijak, berhasil ketika kita bergaul dalam koneksi yang benar. Yang kedua, koneksi menuntut kedewasaanmu. Diperlukan kedewasaan untuk menyikapi kelebihan dan kekurangan dalam sebuah hubungan. Yang ketiga, rawat koneksimu dengan baik. Ingat, kasih harus jadi sebuah fondasi yang kuat. Saya bilang sama beberapa teman hamba Tuhan yang ngobrol, saya bilang gini, kita bangun hubungan tulus ya. Nggak boleh ada kepentingan. Kalau kamu dekat dengan saya cuma mau supaya dijadwal khotbah di BMC, wah sorry. Maybe kita nggak bisa langgeng. Tapi kalau kita saling menghargai karena cinta, maka kita akan jadi kuat. Dan betul ada beberapa rekan yang akhirnya sampai hari ini tetap jadi teman baik. Karena bukan soal jadwal, bukan soal kedudukan, bukan soal keuntungan. Tapi kita saling membangun, menguatkan. Dan kita menjadi sebuah koneksi yang luar biasa. Siapa hari ini mau stay connect dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan.